Penyakit kolera di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang terjangkit kolera. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban, bahkan ada yang merenggut nyawa dikarenakan sangat berbahayanya. Berikut adalah data kasus penyakit kolera yang terjadi di Indonesia. Menurut laporan resmi Kementerian Kesehatan Indonesia, kasus penyakit kolera terjadi di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jumlah kasus 9.057 kasus. Jumlah kematian 57 kematian. Tingkat kematian 0,63%. Secara geografis, kasus kolera di Indonesia pada tahun 2021 terjadi di berbagai provinsi, antara lain Jawa Tengah dengan kasus 1.900 kasus, Papua 1.730 kasus, Kalimantan Timur 1.633 kasus, Nusa Tenggara Timur 1.594 kasus, Aceh 1.126 kasus, Sulawesi Tenggara 757 kasus, Sulawesi Selatan 267, Maluku Utara 9 kasus. Apa itu kolera? Jadi, kolera adalah penyakit infeksi yang mengganggu sistem pencernaan. Gejala utama yang dialami penderita kolera adalah diare parah serta dehidrasi. Penularan kolera kerap kali berasal dari air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Kolera adalah penyakit yang sudah ada sejak dulu, di mana saat itu sistem pembuangan dan sanitasi masih belum sebaik sekarang. Penyakit ini menyebar hampir di seluruh dunia. Penyakit kolera ini memang sudah menjadi wabah yang sangat berbahaya, bahkan sudah menjadi endemi. Sumber penyakit kolera. Kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini menyerang usus kecil hingga menjadi infeksi pada usus. Bakteri ini menghasilkan racun yang menyebabkan usus halus mengeluarkan mineral dan garam, sehingga mengakibatkan sensitif pada bagian lambung. Kolera memiliki dua sifat epidemiologik yang khas. Yang pertama, bakteri Vibrio cholerae yang cenderung wabah yang eksplosif sehingga dengan cepat mudah menular, dan yang kedua adalah sifat yang pandemik atau mudah tersebar meluas secara progresif. Sejarah kolera. Pada tahun 1997, kolera dikenal sebagai 7 pandemi yang penyebarannya mencapai Eropa. Vibrio yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pandemi ke-7 adalah Vibrio cholerae ke-1, biotip Eltor. Penyakit ini menyebar dengan cepat ke Asia Timur dan mencapai Bangladesh pada tahun 1963, India pada tahun 1964, Irak pada tahun 1965 sampai 1966. Pada tahun 1970, kolera menyebar di Afrika Barat, suatu wilayah yang belum pernah mengalami penyakit ini lebih dari 100 tahun. Penyakit ini menyebar dengan cepat ke beberapa negara dan menjadi endemik pada banyak benua. Pada tahun 1991, kolera menyerang Amerika Latin, di mana penyakit ini juga telah hilang selama 1 abad. Dalam waktu setahun, penyakit ini kembali menyerang ke 11 negara dengan secara cepat menyebar ke lintas benua. Sampai pada tahun 1992, hanya segrup Vibrio cholerae yang menyebabkan endemi kolera. Segrup lainnya dapat menyebabkan kasus-kasus diare yang sporadis tapi tidak menyebabkan endemi. Pada akhir tahun 1992, ledakan kasus kolera dimulai di India dan Bangladesh yang disebabkan oleh segrup 0139. Keadaan ini dikenal dengan pandemi ke-8. Isolasi dari Vibrio ini telah dilaporkan dari 11 negara di Asia Tenggara. Penyebab terjadinya penyakit kolera. Penyakit kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Saat bakteri ini masuk ke dalam tubuh, bakteri mengeluarkan toksin atau sejenis racun yang dapat mengeluarkan cairan tubuh manusia melalui usus halus dan menyebabkan diare parah. Media penularan kolera adalah air yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera memiliki siklus hidup yang berbeda. Di tubuh manusia, orang yang terinfeksi bakteri kolera dapat menularkan bakteri melalui feses yang mengandung bakteri tersebut.
Bakteri kolera dapat berkembang biak dengan subur ketika tinja telah mencemari air dan makanan. Di lingkungan perairan pantai dengan krustasea kecil yang disebut Copepoda adalah tempat perkembangbiakan alami bakteri kolera. Plankton dan spesies alga tertentu merupakan sumber makanan bagi krustasea, dan bakteri kolera menempel pada inangnya, yaitu krustasea, setelah sumber makanan menyebar ke seluruh dunia. Dampak penyakit kolera. Penyakit kolera memiliki dampak yang serius pada kesehatan dan kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama, dehidrasi. Diare dan muntah-muntah yang terjadi pada penyakit kolera dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit. Yang kedua, malnutrisi. Kondisi diare dan muntah-muntah yang berkepanjangan pada penyakit kolera dapat menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi dan menyebabkan malnutrisi. Yang ketiga, penyebaran luas. Penyakit kolera dapat menyebar dengan cepat melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Yang keempat, dampak sosial ekonomi. Wabah kolera dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Yang kelima, stigma dan diskriminasi. Terkadang, orang yang terkena penyakit kolera dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat sekitar karena ketakutan dan ketidaktahuan tentang penyakit ini. Kita masuk pada cara pencegahan dan penanganan kolera. Pencegahan kolera. Kolera adalah penyakit yang masih dapat dicegah dengan menerapkan beberapa upaya, yaitu yang pertama, pastikan Anda minum dari sumber air yang bersih. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sudah matang dengan baik. Yang keempat, cuci bersih buah dan sayur sebelum mengonsumsinya. Usahakan memilih buah yang dapat dikupas. Yang kelima, hindari produk susu yang tidak dipasteurisasi atau tidak disterilkan. Kolera adalah kondisi yang dapat berujung fatal apabila tidak ditangani dengan segera. Beberapa pengobatan yang biasa dilakukan untuk mengatasi kolera adalah, yaitu yang pertama, rehidrasi. Diare akibat kolera menyebabkan hilangnya cairan elektrolit dalam tubuh. Oleh karena itu, untuk menggantinya diperlukan larutan rehidrasi sederhana berupa oralit. Oralit diyakini efektif dalam mengembalikan cairan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, menyuntikkan cairan infus. Apabila upaya rehidrasi oral menggunakan oralit belum memberikan dampak signifikan terhadap penderita kolera, maka dokter dapat memberikan cairan tambahan melalui infus. Yang ketiga, pemberian antibiotik. Antibiotik bukanlah pengobatan utama dari kolera, akan tetapi beberapa jenis antibiotik diketahui berpotensi meredakan gejala diare akibat kolera. Yang keempat, mengonsumsi suplemen zinc. Dalam beberapa penelitian ditujukan bahwa zinc merupakan senyawa yang dapat mengurangi gejala diare akibat kolera pada anak. Penanganan kolera. Penanganan utama untuk penderita kolera adalah dengan mencegah dehidrasi. Dokter akan memberikan larutan oralit untuk menggantikan cairan dan ion mineral di dalam tubuh. Bila pasien terus muntah sehingga tidak bisa minum, dokter akan menyarankan rawat inap dan memberikan cairan infus.